Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul materi sumber hukum Islam yang muktafak atau disepakati. Agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Al-Quran sebagai pedoman hidup atau sumber hukum umat Islam pertama dan utama. Namun, Al-Quran bersifat global dan membutuhkan penjelasan yaitu al-hadis. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam yang hidup pada masa sekarang diwajibkan untuk belajar mengupas isi kandungan Al-Quran melalui para ulama dengan tujuan agar selamat dan bahagia dunia akhirat. Adapun isi kandungan Al-Quran berisi segala aspek hidup dan kehidupan manusia, mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari akhir nanti. Selain Al-Quran, ada sumber hukum lain yang telah disepakati oleh ulama, yaitu Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Oleh karena itu, kelompok kami akan membahas apa itu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya Siti Syahrani, Rizda Putri, Lutfi Hidayat, Sadiqul Wadi, Muhammad Fausan Ashar, Muhammad Agung Sultan, Muhammad Wakif, Nur Ihsan, Muhammad Farhan, dan Fayyad An-Nuri. Langsung saja materi pertama yaitu Al-Quran. A. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan secara istilah, para ulama usul fikih mengemukakan beberapa definisi sebagai berikut. Safi Hasan Abu Talib menyebutkan, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dengan lafaz bahasa Arab dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan dasar dan sumber hukum utama bagi syariat. B. Pokok isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran meliputi 1. Tauhid, 2. Ibadah, 3. Janji dan ancaman, 4. Jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan 5. Riwayat dan cerita kisah umat Islam terdahulu. C. Dasar kehujatan Al-Quran dan kedudukan sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam dan menempati kedudukan pertama dari sumber-sumber hukum Islam yang lain. Ia merupakan aturan dasar yang paling tinggi seumur sumber hukum dan ketentuan norma yang ada dibolehkan bertentangan dengan isi Al-Quran. D. Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. 1. Tidak memberatkan. 2. Meminimalisir beban. 3. Merangsur ansur dalam menetapkan hukum. 2. Al-Hadis. A. Pengertian Al-Hadis. Hadis menurut bahasa mempunyai beberapa pengertian, yaitu baru, dekat, dan berita. Adapun pengertian al-hadis menurut istilah ahli hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, takrir, dan sebagainya. B. Macam-macam hadis. Macam-macam hadis ada 3, yaitu yang pertama hadis qauliyah, perkataan, yaitu hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi SAW dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah, yang kemudian dinukil oleh para sahabat dalam bentuknya yang utuh seperti apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis fi'liyah, perbuatan, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui oleh para sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, hadis takririyah, ketetapan, yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan
di hadapan atau sepengetahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Sikap dia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dipandang sebagai persetujuan. C. Dasar kehujahan al-hadis dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. 1. Dalil Al-Quran. Banyak kita jumpai ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasul kepada umatnya untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari. 2. Dalil Al-Hadis. Mari kita pahami dalam salah satu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya. D. Fungsi al-hadis terhadap Al-Quran adalah 1. Bayanut takrir, menetapkan dan menguatkan atau menggarisbawahi suatu hukum yang ada dalam Al-Quran, sehingga hukum-hukum itu mempunyai dua sumber, yaitu ayat yang menetapkannya dan hadis yang menguatkannya. 2. Bayanut tafsir, menjelaskan atau memberi keterangan, menafsirkan dan merinci redaksi Al-Quran yang bersifat global. 3. Bayanut tasyri, menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Contoh pada masalah zakat, Al-Quran tidak secara jelas menyebutkan berapa yang harus dikeluarkan seorang muslim dalam mengeluarkan zakat fitrah. Ketiga, ijma. Pengertian ijma. Secara bahasa, ijma berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Adapun ijma dalam pengertian istilah usul fikih dapat dikemukakan sebagai berikut. Menurut Ali Abdul Razak, yang ijma ialah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atau sesuatu perkara hukum syariah. Sementara itu, Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqih menyatakan, ijma ialah kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada suatu masa tentang hukum syara' terhadap wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. B. Dasar kehujahan ijma dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. 1. Al-Quran. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kedua, hadis. Dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengumpulkan umatku, atau beliau bersabda, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas kesesatan, dan tangan Allah bersama jamaah, dan barang siapa yang menyempal maka dia menyempal menuju neraka. C. Rukun dan syarat ijma. 1. Haruslah orang yang melakukan ijma itu dalam jumlah banyak, dan tidak dikatakan ijma apabila hanya satu orang mujtahid. Tidak dikatakan sebuah kesepakatan apabila dilakukan hanya satu orang ulama. 2. Seluruh mujtahid menyetujui hukum syara' yang telah mereka putuskan dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka. Yang ketiga, mujtahid yang melakukan kesepakatan mestilah terdiri dari berbagai daerah Islam. Tidak bisa dilakukan ijma apabila hanya dilakukan oleh ulama satu daerah tertentu saja, seperti ulama Hijaz atau ulama Mesir atau ulama Irak. Keempat, kesepakatan itu harus dilahirkan oleh dari masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa itu, baik lewat perkataan maupun perbuatan, seperti memperkaitkannya dalam peradilan, walaupun pada permulaannya baru merupakan pernyataan perseorangan, kemudian pernyataan itu disambut oleh orang banyak. Yang kelima, kesepakatan hendaklah dilakukan oleh mujtahid yang bersifat dan menjauhi hal-hal yang bid'ah, karena nas-nas tentang ijma mensyaratkan hal tersebut. Keenam, hendaklah dalam melakukan ijma mujtahid bersandar kepada sandaran hukum yang disyariatkan baik dari nas maupun qiyas. D. Macam-macam ijma. Menurut para sarjana hukum Islam, dilakukan dari cara memperolehnya ijma dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ijma syar'i.
adalah kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahid atau para mujtahid. Yang kedua, ijma sukuti, yaitu kebulatan yang dianggap seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahannya. Sementara dilihat dari dalahannya atau petunjuk juga terbagi dua macam, yaitu ijma qat'i adalah terdapat hukumnya. Artinya, hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya atau bersifat qat'i sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi dan tidak perlu diiatkan kembali. Kedua, ijma zanni dalam terhadap hukumnya. Artinya, hukum yang dihasilkannya kebenarannya bersifat relatif atau masih bersifat dugaan. Karena itu, masih terbuka untuk dibahas lagi dan tertutup kemungkinan ijtihad lainnya. Hasil ijtihadnya bukan merupakan pendapat seluruh ulama mujtahid. Keempat, kias. Pengertian kias. Secara bahasa, kias diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, di kalangan ulama usul terdapat sejumlah definisi. Muhammad Abdul Ghani Al-Bajikani menghubungkan sesuatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nas, kerana di antara keduanya terdapat pertautan persamaan ilat hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kias ialah menghubungkan atau memberlakukan ketentuan hukum sesuatu persoalan yang sudah ada ketetapannya di dalam nas kepada persoalan baru kerana keduanya mempunyai persamaan ilat. B. Kehujahan kias dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, adapun dalil Al-Quran antara lain firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagai berikut: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Kedua, dalil al-hadis. Rasul bertanya, bagaimana kamu menetapkan hukum apabila dihadapkan padamu sesuatu yang memerlukan penetapan hukum? Muaz menjawab, saya akan menetapkannya dengan kitab Allah. Lalu Rasul bertanya, seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah? Muaz menjawab, dengan sunnah Rasulullah. Rasul bertanya lagi, seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah dan juga tidak dalam sunnah Rasul? Muaz menjawab, saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri. Maka Rasulullah menepuk belakangan Muaz seraya mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menyelaraskan putusan seorang Rasul dengan sesuatu yang Rasul kehendaki. Hadis surat Abu Daud dan Al-Tirmizi. C. Rukun kias. Ulama usul telah sepakat bahwa kias harus berpijak kepada 4 rukun, yaitu: yang pertama, adanya pokok disebut dengan al-aslu, yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nas. Yang kedua, adanya cabang disebut dengan al-far'u, yaitu suatu persoalan peristiwa baru yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya dan ia disamakan hukumnya dengan pokok melalui kias. Yang ketiga, adanya ketetapan hukum al-hukmu, yaitu suatu hukum yang ada pada pokok dan ia akan diberlakukan sama pada cabang. Yang keempat, adanya kesamaan sifat al-illatu, yaitu sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga ada pada pokok. D. Syarat hukum as. Syarat hukum as adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum as hendaklah hukum syariat amalia yang ditetapkan oleh nas. Adapun hukum hasil kias atau ijma tidak dapat menjadi as bagi kias. Yang kedua, hukum as hendaklah suatu hukum yang dapat dimengerti ilatnya oleh akal, karena dasar dari kias adalah pengetahuan tentang ilat hukum as dan adanya ilat
itu pada far'un. Yang ketiga, hukum asl itu bukanlah hukum yang berlaku khusus. Sesuatu hukum dikatakan berlaku khusus apabila A. Ilat tidak bergambar adanya pada selain asl. B. Ada dalil bahwa hukum itu hanya berlaku untuk asal saja. Seperti kawin lebih dari 4 orang istri adalah khusus bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarat-syarat far'un. Syarat-syarat far'un adalah yang pertama, pada far'un terdapat ilat yang ada pada asal. Yang kedua, jangan lebih dahulu ada far'un daripada asal. Contohnya, mengkiaskan wudu kepada tayammum dalam hal wajib niat dengan ilat sama-sama ibadah. Pada wudu lebih dahulu disyariatkan dibanding tayammum. Karena itu, mengkiaskan wudu kepada tayammum dalam hal wajib niat adalah tidak tepat. Yang ketiga, hukum yang dialihkan kepada far'un harus sama dengan hukum asal. Yang keempat, pada far'un tidak ada sifat yang lebih kuat yang bertentangan dengan ilat asal. F. Syarat-syarat ilat. Syarat-syarat ilat adalah yang pertama, hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang zahir. Yang dimaksud dengan zahir ialah dapat ditangkap oleh panca indera yang 5. Yang kedua, hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang pasti. Artinya, ia mempunyai hakikat yang tertentu lagi dapat diukur dan dalam ukuran itu pula atau dengan perbedaan kecil ia ada pada far'un. 3. Hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang munasabah. Artinya munasabah ialah keberadaannya dapat berfungsi untuk mewujudkan hikmah hukum, sehingga adanya mengakibatkan adanya hukum dan tidak adanya mengakibatkan tidak adanya hukum. Yang keempat, hendaklah ia bukan sifat atau keadaan yang hanya terdapat pada asal saja, tetapi juga harus terdapat pula pada selain asal. G. Macam-macam kias. Kias aula yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un, lebih utama mendapatkan hukum tersebut daripada asl. Contoh, mengiaskan memukul orang tua dengan mengatakan kepada keduanya adalah haram, hukumnya sama karena sama-sama menyakiti. 2. Kias musawi yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un sama dengan asl untuk mendapatkan hukum. Contoh, mengkiaskan membakar harta anak yatim dengan memakannya tentang haram, hukumnya dengan ilat rusak dan habis. 3. Kias dilalah yaitu apabila ilat yang ada menunjukkan kepada hukum tetapi tidak mewajibkannya. Contoh, mengkiaskan harta anak kecil dengan harta orang yang sudah balik dan dalam hal wajib membayar zakat dengan ilat sama-sama berkembang dan bertambah. 4. Kias syabah yaitu kias yang keadaan far'un padanya bolak-balik antara dua asl, lalu ia dihubungkan dengan asl yang lebih banyak persamaannya dengannya. Contoh, hamba sahaya yang cacat karena kejahatan orang lain, apakah dalam masalah wajib dahaman atau ganti rugi, ia dikiaskan dengan orang merdeka karena sama-sama anak Adam, atau dikiaskan dengan benda karena harta milik. Persamaannya dengan harta lebih banyak daripada persamaannya dengan orang merdeka karena ia dapat dijual, dipusakai, dihibahkan dan diwakafkan. 5. Kias adna yaitu kias yang far'unnya lebih rendah kedudukannya daripada asl untuk mendapatkan hukum yang sama. Contoh, mengkiaskan perhiasan perak bagi laki-laki dengan perhiasan emas tentang haram hukumnya dengan ilat berbangga-bangga. Jadi itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya yaitu muttafaq berarti disepakati, dan dalam konteks hukum Islam, dalil muttafaq merujuk pada sumber hukum yang keabsahannya disepakati oleh mayoritas ulama, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Istilah ini juga dapat digunakan dalam ilmu hadis untuk menyebut hadis yang disepakati kesahihannya oleh para ulama, terutama
yang direwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim secara bersamaan. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada yang salah jangan ditiru, kalau ada yang benar semoga bermanfaat. Bunga mawar, bunga selasi, warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya. Hadanallahu ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.